Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk semua teman-teman penonton yang budiman. Perkenalkan, nama saya Leni Marlena. Saya adalah mahasiswi program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi yang sangat penting dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Sebelum memulai, ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam membahas sedikit materi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari ini, baik saat menulis tugas, presentasi, maupun berbicara dengan orang lain, kita pasti ingin semua pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa tepat, jelas, dan mudah dipahami, bukan? Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang hal-hal itu, bagaimana cara menyusun kalimat yang tidak hanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan berkomunikasi. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita mulai pembahasannya. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah suatu bahasa yang mampu menyampaikan pesan atau gagasan penulis secara akurat, tepat, dan jelas kepada pembaca sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Adapun kalimat efektif itu memiliki struktur yang logis dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau makna berganda atau kesalahpahaman. Dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan hemat tanpa mengurangi kejelasan makna. Ada syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, keseimbangan struktur, yang dimana gagasan yang disampaikan sepadan dengan bahasa yang digunakan. Tidak ada perbedaan antara pemikiran dalam bentuk kalimat. Dan yang kedua, ada kesamaan bentuk atau keseragaman. Itu kata-kata dalam kalimat memiliki bentuk yang harmonis sehingga tidak menimbulkan kekeliruan. Dan yang ketiga, ada kehematan kata, yang dimana menghindari penggunaan kata, frasa, atau komponen yang tidak perlu agar pesan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir, ada kelogisan bahasa. Kalimat efektif itu sesuai dengan akal sehat dan dapat diterima secara rasional oleh pembaca atau pendengar. Ada ciri-ciri kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, kalau kalimat efektif itu dia jelas, lugas, dan tidak ambigu. Sedangkan kalau kalimat tidak efektif itu sulit untuk dipahami, membingungkan. Yang kedua, ada padat, ringkas, tanpa pengulangan atau bertele-tele, itu kalau pada kalimat efektif. Sedangkan kalimat yang tidak efektif itu dia berbelit-belit, mengandung pemborosan kata. Dan yang ketiga, itu dia sesuai dengan kaidah tata bahasa. Subjek, predikat, objeknya itu benar kalau pada kalimat efektif. Sedangkan pada kalimat yang tidak efektif itu keliru struktur, misalnya subjeknya, predikat tidak sesuai. Dan yang keempat, itu struktur seimbang, tidak ada bagian terlalu panjang dan pendek kalau pada kalimat efektif. Sedangkan pada kalimat tidak efektif itu keseimbangan buruk, unsurnya itu tidak serasi, ada hemat kata tanpa pengulangan kata yang tidak perlu, itu kalau pada kalimat efektif. Sedangkan pada pada kalimat yang tidak efektif itu pengulangan kata itu sering berlebihan. Dan yang terakhir ada logis dan kohesif, unsur saling terkait kalau pada kalimat efektif. Sedangkan pada kalimat yang tidak efektif itu dia tidak logis, gagasannya tidak runtuh. Faktor penyebab ketidakefektifan. Yang pertama, ada ambiguitas, yang dimana makna kalimat tidak spesifik atau dapat ditafsirkan berbeda. Misalnya begini, contoh pertama, proyek harus selesai secepat mungkin tanpa batas waktu jelas. Dan yang kedua, ada bahasa tidak tepat, yang dimana itu kalimat terlalu rumit, formal, atau tidak sesuai dengan
tingkat pemahaman audiens. Dan yang ketiga, ada kurang tegasan, di mana penggunaan kata-kata yang menimbulkan keraguan, misalnya mungkin, sepertinya, saya rasa. Dan yang keempat, ada nada negatif, di mana itu kalimat mengandung kritik tanpa solusi atau kata-kata tidak membangun. Adapun ketidaksesuaian pesan verbal dan pesan tubuh, yang dimana bahasa tubuh yang tidak mendukung pesan verbal, misalnya seperti nada serius tapi ekspresinya tidak peduli. Dan yang terakhir, tidak ada strategi komunikasi yang diartikan sebagai penyampaian pesan tanpa pola yang jelas atau tidak menyelesaikan audiens. Penyusunan kalimat efektif, yang dimana ada pertama, itu langsung ke intinya, hindari berbelit-belit. Misalnya begini, kalau tidak efektifnya itu saya ingin menginformasikan bahwa kita akan membahas. Sedangkan kalau dari segi efektifnya itu, hari ini kita akan membahas. Itu sangat ringkas dan mudah dipahami, tidak bertele-tele. Dan yang kedua, pilihan kata tepat dan sopan. Gunakan kata sesuai dengan konteks, hindari ambiguitas dan nada negatif. Dan yang ketiga, perhatikan struktur kalimat, pastikan subjek, predikat-predikat, objek, benar, dan tanda baca sesuai. Itu tadi 5 materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan materi yang saya sampaikan ini, kita bisa lebih memahami apa itu kalimat efektif, bisa memahami tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Dan sebelum saya mengakhiri, izinkan saya membaca sedikit kesimpulan dari materi yang saya bawakan dalam video ini. Kalimat efektif adalah kunci komunikasi yang efisien dan efektif. Dengan memenuhi syarat-syarat utama, ciri-ciri, dan menerapkan strategi penyusunan yang tepat, kita dapat menyampaikan pesan secara akurat, jelas, dan sopan. Hal ini sangat penting dalam kegiatan akademik, profesional, maupun kehidupan sehari-hari untuk menghindari kesalahpahaman dan mencapai tujuan berkomunikasi. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.